Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tidak berlembatan kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ini saya berikan judul adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis pada Kejadian pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini cukup panjang Bapak Ibu. Haleluya. Kejadian 8, kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Ayat 16 saya serahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan demikianlah kita bersahut-sahutan atau bergantian hingga sampai ayat yang ke-12, ke-22. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Bagi yang sudah mendapat katakanlah amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 8 ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, seluruhnya suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat yang ke-22 sama-sama kita baca. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Katakanlah amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sampaikan tadi pertama, bahwa saya berikan judul daripada khotbah ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Kata pemulihan itu adalah sebuah kata yang sangat menyenangkan. Pulih berarti kembali seperti semula. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita merindukan
apa namanya pemulihan. Baik itu pemulihan di dalam kesehatan, baik itu pemulihan di dalam keuangan ataupun ekonomi, baik itu pemulihan di dalam rumah tangga yang mungkin mengalami hal yang tidak akur, baik itu pemulihan di dalam segala bidang. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua umat Tuhan di tempat ini adalah sangat merindukan pemulihan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang terjadi pada waktu Nabi Nuh, di mana Tuhan ingin memulihkan daripada ciptaannya, yaitu memperbaharui kehidupan daripada ciptaan atau secara khusus Bapak Ibu Saudara manusia, di mana kisah ini adalah dicatat mulai dari pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8, yaitu tentang tragedi air bah. Tragedi air bah, Bapak Ibu Saudara, yang telah dilakukan atau telah didatangkan oleh Tuhan adalah karena dua hal, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang boleh kita tanggapi, yang boleh kita pelajari, hal yang penting dengan datangnya air bah. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa air bah itu terjadi adalah merupakan sebuah bentuk hukuman daripada Tuhan kepada semua umat Tuhan yang berdosa atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang sudah berbuat jahat, ketika manusia itu semakin bertambah, semakin berkembang, manusia itu, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi di dalam aturan. Mereka sudah membuat sewena-wena apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi aturan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sangat jahat semakin terjadi di dalam kehidupan manusia. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, adalah memilukan hati Tuhan. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyesali menciptakan manusia itu, karena Tuhan melihat bahwa manusia itu sudah sangat jahat dan tidak melalui aturan lagi, bahkan tidak mau lagi mendengarkan suara daripada Tuhan. Hal ini boleh kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, karena hal ini sungguh banyak ayatnya yang akan kita pelajari, karena ini sebenarnya adalah 3 pasal tentang air bah ini, di mana Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, kejahatan manusia yang sangat luar biasa
memilukan hati Tuhan sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Itu yang alasan yang pertama. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai faktor lain Bapak Ibu Saudara yang penting kita ketahui dan penting kita pelajari Bapak Ibu Saudara, dan penting kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa air bah itu yang kedua Bapak Ibu Saudara memiliki makna bahwa Tuhan menunjukkan bukti bahwa Dia adalah mengasihi orang yang percaya dan orang yang setia mendengarkan perintah daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu Saudara yang mau digambarkan oleh air bah itu terjadi karena kejahatan daripada manusia, dan juga sebagai bukti kasih Allah kepada manusia yang percaya kepada Tuhan. Manusia yang benar, manusia yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara? Salah satu hanya keluarga Nuh sendiri yang boleh Bapak Ibu Saudara bebas, selamat daripada hukuman maut, yaitu daripada air bah. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Berarti mereka ada 8 orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa ini Nuh ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Nuh bisa Bapak Ibu Saudara mendapat anugerah keselamatan daripada maut, yaitu air bah yang terjadi, yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan daripada manusia. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka ya Kejadian 6 tadi, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara, di mana di sana adalah riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 hal yang dikandung lewat ayat ini sebagai hal yang dimiliki oleh Nuh Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar, dan yang kedua Bapak Ibu Saudara tidak bercela di antara orang sezamannya, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi sebuah penilaian, sebuah Bapak Ibu Saudara keputusan bagi Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh ataupun keluarga Nuh lewat peristiwa yang tragis, yaitu air bah. Ayat ini sering kita dengarkan mulai dari anak sekolah minggu, di mana air bah itu terjadi Bapak Ibu Saudara selama 40 hari dan 40 malam, bahwa air mata dari bumi itu, air mata air selalu keluar, dan juga hujan deras selama 40 hari dan 40 malam. Dan Bapak Ibu Saudara, air bah itu terjadi selama 150 hari. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti kan kita pelajari lebih jauh berapa lama Nuh itu semenjak dia naik ke perahu, ke bahtera yang sudah diperbuat atau sudah diperintah Tuhan, sampai dia keluar dari bahtera, atau sampai terjadi
menjadi pemulihan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah daripada air bah ini atau kehidupan daripada Nuh, ada 3 hal yang penting yang boleh yang saya sampaikan buat kita, dan yang penting Bapak Ibu kita ketahui dan penting kita amalkan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nuh itu mengalami pemulihan, yang tentunya Bapak Ibu Saudara bahwa kita pun juga merindukan pemulihan sebagaimana yang kita rindukan pada saat ini. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Nuh itu adalah meresponi firman Tuhan dengan benar. Pemulihan terjadi, keselamatan terjadi bagi Nuh dan bersama dengan keluarganya, karena dia meresponi firman Tuhan dengan benar. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu untuk lebih cepat. Kejadian 6 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal di luar dan dari dalam. Ada perintah Tuhan baginya untuk membuat bahtera. Ada perintah Tuhan bagi umatnya untuk membuat bahtera, karena air bah akan terjadi, akan datang untuk menghancurkan semua isi daripada muka bumi ataupun ciptaan daripada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat setelah Tuhan memerintah hal ini, bila kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana, Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Katakanlah amin. Nuh melakukan, meresponi firman Tuhan, meresponi apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, dan dia melakukannya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini adalah mengajar kepada kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi orang yang selalu meresponi firman Tuhan dengan benar. Ketika Bapak Ibu Saudara Nuh membangun bahtera ini, ya, kalau saya baca Bapak Ibu, ratusan tahun Bapak Ibu Saudara, banyak orang Bapak Ibu Saudara yang mencemooh, banyak orang Bapak Ibu Saudara yang meremehkannya, bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyatakan dia bodoh. Kenapa demikian? Karena dia membangun bahtera. Dan juga Bapak Ibu Saudara tidak di pinggir pantai, tetapi jauh dari pantai dia membangun bahtera ini. Banyak orang menertawakannya, tetapi walaupun Bapak Ibu Saudara dia ditertawai, dia diejek, dia dibodoh-bodohkan orang, dia dicemooh, tetapi karena dia percaya kepada firman Tuhan, dia meresponi dan mengerjakannya dengan setia. Amin Bapak Ibu. Hal ini Bapak Ibu Saudara mengajar kepada umat Tuhan
Ibu Saudara, kepada kita semua. Walaupun hidup benar, walaupun hidup tidak bercela seperti Nuh, bahkan dia orang yang bergaul kepada Tuhan, tidak luput dari cemoohan, tidak luput dari ejekan daripada orang lain yang tidak, Bapak Ibu Saudara, yang tidak percaya ataupun yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu? Hal ini dialami oleh Nuh. Dia ditertawai, dia diejek, dia diolok-olok, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 tadi, bahwa Nuh itu adalah orang yang benar, bahwa Nuh itu adalah orang yang tidak tercela di zamannya, di masanya. Bahkan dia adalah seorang yang selalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita, Bapak Ibu Saudara, meresponi firman Tuhan dengan benar, ketika kita, Bapak Ibu Saudara, mau memberikan hati menjalin hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan, baik di dalam beribadah, baik di dalam berdoa, baik di dalam membaca Alkitab, baik untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, memesankan kepada kita, jangan menjadi tawar hati ketika orang ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok, ada yang meremehkan, ada yang menertawai kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang melakukan dan meresponi firman Tuhan dengan benar. Katakanlah amin. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar dan menguatkan setiap kita. Ketika kita, Bapak Ibu, menjadi orang yang taat, adalah merupakan sebuah proses, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu adalah sebuah kunci rahasia untuk mendapat pemulihan daripada Tuhan. Seperti Nuh, dia pulih, dia selamat dari maut itu, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, karena dia, Bapak Ibu Saudara, meresponi firman Tuhan itu dengan benar. Banyak, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak meresponinya dengan benar. Banyak, Bapak Ibu Saudara, yang datang ke gereja hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi Bapak Ibu tidak menghidupinya, tidak mempraktekkan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi umat yang belajar untuk senantiasa, Bapak Ibu Saudara, meresponi firman Tuhan itu dengan benar. Amin, Bapak Ibu. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita pun diejek, dan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan tidak mungkin terjadi seperti Nuh, bahkan yang pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang meresponi firman Tuhan dengan benar, orang yang sudah memberikan hati kepada Tuhan, yang sudah menjalin hubungan semakin akrab dengan Tuhan. Bisa saja, Bapak Ibu Saudara, dari keluarga, dari orang lain, bahkan dari sesama kita, bisa, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita, mencemooh kita, bahkan mengejek kita, Bapak Ibu, menertawakan kita. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita setia seperti Nuh, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan itu, pasti pemulihan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakanlah amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauhkanlah, jagalah pergaulan terhadap
Pada orang-orang yang demikian firman Tuhan berkata, supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak tercemar, supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak dapat Bapak Ibu Saudara diombang-ambingkan, dibawa kepada keinginan dan kehendaknya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Coba satu orang yang baca Bapak Ibu. Ada yang dapat membaca? Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu selalu ingin membawa kita kepada keinginannya. Firman Tuhan melarang. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara mengatakan jangan. Iya. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk, dan jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus menjaga pergaulan kita. Katakanlah amin. Ya, pergaulan yang baik Bapak Ibu Saudara, ya. Pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang tidak baik bisa Bapak Ibu Saudara menghancurkan yang perbuatan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sangat penting kita untuk menjaga pergaulan kita. Tak apapun kata orang, apapun ejekan orang, ketika kita menjadi orang yang taat, meresponi firman Tuhan dengan benar, yakin dan percayalah bahwa pemulihan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakanlah amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, pelajaran yang penting dari kisah air bah ini, di mana Bapak Ibu Saudara air bah ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, ya, cukup panjang dan cukup lama Bapak Ibu Saudara. Namun lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita Bapak Ibu Saudara diajar supaya kita boleh bertahan di dalam proses daripada Tuhan. Katakan amin. Kita harus setia, kita harus bertahan ketika diproses oleh Tuhan. Kejadian 7, berapa lama ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya? Kejadian mulai dari masuknya Nuh sampai dengan keluar Bapak Ibu Saudara dari bahtera itu. Kejadian 7 ayat yang ke-10 dan 11. Apa dikatakan di sana? Kejadian 7 ayat yang ke-10 dan ke-11. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dalam ayat 12 katakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Jafet, anak-anak Nuh dan istri-istri Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Yang menjadi penting Bapak Ibu Saudara, yang penting kita ketahui dan saya sampaikan buat kita, di mana dikatakan di sini hal itu terjadi ketika Nuh berumur 600 tahun. Dan terjadi Bapak Ibu Saudara dikatakan di sana pada umurnya 600 tahun, pada hari yang ke-17 bulan itu, ya, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17. Kalau boleh kita catatkan Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita atau dalam ingatan kita, pada
pada waktu Nuh berumur 600 tahun, dan itu terjadi pada bulan 2. Kalau masa sekarang ini seperti bulan Februari lah ini kira-kira, dan pada tanggal yang ke-17. Disitulah perintah Tuhan bagi Nuh untuk masuk, Bapak Ibu Saudara, ke dalam bahtera itu. Dan keluarnya Bapak Ibu Saudara sampai kapan? Di dalam ayat yang ke-24, Kejadian 7 ayat 24. Mari kita langkahi Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat yang ke-24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oh iya, 150 hari lamanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-17, yang ke-13 sampai 14. Mari kita kembali ke tadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyampaikan lamanya air bah itu Bapak Ibu Saudara, atau lamanya mereka di dalam bahtera itu. Kejadian 8 ayat yang ke-13 dan 14. Sudah dapat Bapak Ibu? Kejadian 8 kita mulai dari ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita. Dalam tahun ke-601. Jadi tadi Bapak Ibu, Nuh masih berumur 600 tahun. Dan pada bulan kedua tanggal 17. Dalam ayat ini, dalam tahun ke-601, berarti 1 tahun kemudian, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sesudah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Berarti Bapak Ibu Saudara, pada bulan yang kedua tanggal 27 tahun 2000 tahun 601 lah artinya Nuh berumur 601. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Berarti lebih 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Tanggal 27 bulan 2 tahun, katakanlah dia berumur 601, mulai dari tanggal 17 bulan 2 sampai dengan pada waktu dia berumur 600 tahun, ya berarti sekitar 1 tahun lebih, atau setahun 10 hari. Amin Bapak Ibu. Tanggal 27 bulan 2 pada waktu dia berumur 600 tahun. Dan dia keluar Bapak Ibu pada waktu dia berumur 601, berarti 1 tahun kemudian pada tanggal 27 bulan 2. Ya, maksudnya tanggal 17, berarti 10 hari. Berarti sekitar lebih 1 tahun. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya menyampaikan dan kita penting mengetahui ayat ini, bahwa pemulihan itu terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita boleh bertahan di dalam proses daripada Tuhan. Katakanlah amin. Nuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 1 tahun lebih diproses, tidak bisa kemana-mana. Melihat jendela pun Bapak Ibu tidak boleh, ataupun keluar, atau kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Dia harus diproses di situ, di dalam itu Bapak Ibu, di dalam bahtera itu. Karena apa? Karena semua bumi
sudah ditutupi oleh air. Dia setia. Dia sabar menunggu apa yang menjadi suara daripada Tuhan baginya. Sampai Tuhan memerintahkan dia keluar dari bahtera itu. Yaitu pada ketika dia berumur 601 tahun, pada tanggal 27 di bulan 2 atau di bulan Februari itu. Proses mulai dari awal hingga sampai akhirnya, itulah namanya proses. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diproses oleh Tuhan, proses dari awal hingga sampai akhir yang harus kita jalani dengan setia, sehingga pemulihan di dalam kehidupan kita boleh kita alami. Masalah persoalan boleh menjadi alatnya Tuhan untuk memproses daripada umatnya. Hal ini yang mau penting kita ketahui, kita pelajari lewat kisah daripada Nuh. Proses yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Masalah dan persoalan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melewati proses ini, ketika kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa untuk segala sesuatunya itu adalah indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Ada masanya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, Bapak Ibu Saudara, Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya di dalam proses sesuatu itu ada rencana yang indah di dalam Tuhan untuk memproses kehidupan kita, untuk kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan, pemulihan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh Nuh. Amin, Bapak Ibu. Kita harus, Bapak Ibu Saudara, siap diproses. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan ataupun kesusahan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah namanya orang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan menjadi tawar hati, tentunya kita tidak pernah mencapai kepada tujuan akhir. Karena apa? Karena di tengah jalan kita, Bapak Ibu, sudah tawar hati. Di tengah jalan kita sudah mundur. Di tengah jalan kita, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak mau lagi melanjutkan perjalanan ini. Orang yang teguh, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah ketika dia ada di dalam masalah, ketika dia di dalam proses Tuhan, dia tetap memiliki iman yang teguh dan setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Seperti pernah saya katakan bagi kita sebagai contoh Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku masuk, keluar. Ya, dengan telanjang aku keluar dan telanjang juga aku masuk. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam segala masalah persoalan kehidupan daripada Ayub, dia tidak berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu. Sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara, yang penting kita jalani di dalam kehidupan kekristenan kita,
Dan mari kita ingat bahwa pemenang di dalam kehidupan itu adalah orang yang sampai kepada akhir. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tidak mau bertanding, ketika kita mau seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu, tidak mau bertanding sampai akhir, tidak mungkin kita menjadi pemenang. Karena kita lemah di tengah, karena kita menjadi tawar hati. Tetapi ketika kita kuat, Bapak Ibu Saudara, menghadapi segala hal ini, dengan kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas masalah dan persoalan ini, sehingga kita dapat sampai ke tujuan akhir, yaitu memperoleh pemulihan, memperoleh kemenangan dan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang dirindukan Tuhan, yang diajarkan lewat peristiwa tragis air bah ini, adanya sebuah kesetiaan bagi kita ketika kita diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bagi setiap kita umat Tuhan yang ada di tempat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita Bapak Ibu Saudara akan semakin teguh. Apapun yang dihadapkan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang membuat binasa bagi kehidupan umatnya. Tetapi Tuhan pasti merancangkan hal damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa peristiwa yang dialami oleh Nuh ini untuk kita ketahui, untuk kita alami. Walaupun mungkin selama ini sering kita dengarkan mulai anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, namun pelajaran yang ini, yang sangat penting ini, jangan Bapak Ibu kita tinggalkan. Mari kita hidupi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu tadi adalah bertahan atau tetap setia di dalam mengikuti proses daripada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bila kita membaca kembali kepada tadi di dalam Kejadian 8, saya akan bacakan buat kita pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang terakhir. Saya akan ulangi buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang dan yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Setelah Nuh bersama keluarganya diperintahkan Tuhan untuk keluar dari bahtera itu, hal yang pertama dia lakukan Bapak Ibu Saudara, mendirikan mezbah dan mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara Nuh diselamatkan dari maut, ketika dia sudah mengalami anugerah daripada Allah ini, dia melakukan yang pertama adalah menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara buat kehidupan kita. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita
tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah. Jangan lupa akan anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan seperti Nuh. Jangan lupa untuk mensyukuri kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah merupakan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika Nuh Bapak Ibu mengucap syukur, ada berkat lain lagi Bapak Ibu yang disampaikan oleh firman ini kepada umatnya. Dikatakan di dalam ayat ini, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang ku lakukan. Katakanlah amin. Ketika Nuh Bapak Ibu ya mempersembahkan ya persembahannya, yaitu dikatakan dari dalam ayat ini, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mereka. Tuhan mencium persembahannya dan sungguh Bapak Ibu Saudara harum dan menyenangkan hati Tuhan, karena dia mendahului, dia mengingat Tuhan ketika dia Bapak Ibu Saudara beroleh keselamatan, beroleh pemulihan dari tragedi air bah yang luar biasa itu. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ada anugerah yang luar biasa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Nuh ini. Tuhan berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi seperti penghukuman air bah itu. Ada anugerah yang luar biasa di dalam pengucapan syukur, seperti Yesus sendiri ketika dia Bapak Ibu Saudara mengucap syukur atas 2 roti, atas 2 ikan dan 5 roti, Tuhan melipat gandakan, terjadi 775.000 orang bisa makan, orang dewasa atau belum termasuk anak-anak. Di dalam mengucap syukur ada Bapak Ibu berkat yang melimpah, berkat yang melebihi daripada apa Bapak Ibu Saudara yang dipikirkan oleh manusia. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Hamam Simbolon pada minggu yang lalu, seperti ke-10 orang kusta, ya, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur, ya, yang 1 orang, yang 9 orang lagi Bapak Ibu Saudara sudah pergi dan tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah lebih baginya, di mana Tuhan mengatakan, bangkitlah dan pergilah dengan selamat. Yang artinya bahwa dia tidak hanya beroleh anugerah kesembuhan, tetapi juga dia beroleh anugerah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kisah ini, di dalam peristiwa ini, kita diajar Bapak Ibu Saudara untuk kita senantiasa
mengingat Tuhan, mengucap syukur, bukan dari persembahan nilai dan nominal persembahan kita kepada Tuhan, tetapi hati kita yang tulus, hati kita Bapak Ibu Saudara, ya, yang bersih, dengan sukacita ucapkan syukur, syukuri segala anugerah Tuhan di dalam setiap apa yang sudah kita terima pada saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup, selama kita masih bisa, selama masih ada waktu kita, jangan berhenti untuk menabur. Karena ketika kita Bapak Ibu menabur, kita juga tidak berhenti untuk menuai. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur Bapak Ibu Saudara? Taburlah kebaikan, taburlah firman Tuhan, taburlah Bapak Ibu Saudara segala hal yang dapat memotivasi orang lain, sehingga Bapak Ibu Saudara, taburan kita pasti akan kita tuai. Katakanlah amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dipulihkan, dan marilah kita ikuti Bapak Ibu sebagaimana kisah daripada Nuh ini dalam peristiwa air bah, bahwa Nuh adalah yang pertama meresponi firman Tuhan itu dengan benar, dan kedua bahwa dia Bapak Ibu adalah orang yang bertahan dan setia di dalam proses daripada Tuhan, dan yang ketiga dia adalah seorang yang mengutamakan Tuhan ketika dia diselamatkan, ketika dia Bapak Ibu Saudara keluar dari bahtera itu, dia membawa mesbah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan buat ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya ajak kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan.